Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Nesapa yang berbahagia, tidak terasa tiba saatnya kita di bulan ke-8 dalam susunan tahun Hijriyah, yakni pada bulan Sya'ban. Setelah kita lalui bulan yang lalu, yakni bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan haram yang Allah haramkan di dalam Al-Quran, maka tibalah sekarang di bulan Sya'ban. Namun tidak terasa hari silih berganti menjadi minggu, minggu pun silih berganti menjadi bulan, dan sekarang tiba kita di pertengahan bulan Sya'ban, atau yang sering kali disebut dengan nisfu Sya'ban. Secara harfiah, penamaan bulan Sya'ban ini banyak sekali definisinya. Yang pertama, ada yang menyebut Sya'ban itu ialah berasal dari kata cabang, artinya bercabang-cabang. Kenapa? Arti dari Sya'ban di sini setelah bulan Rajab, di mana bulan ini bulan yang diharamkan, orang-orang Arab pada waktu itu berhenti berdiam diri di rumah, dan pada bulan Sya'ban inilah mereka bercabang-cabang, berpencar kemanapun berada mereka, yakni untuk mencari nafkah. Namun ada definisi lain. Sya'ban berarti ialah menapaki puncak atau menaiki puncak pendakian. Apa ini maksud dengan definisi yang kedua ini? Yakni Sya'ban berarti pelatihan. Latihan untuk apa? Untuk senantiasa kita berlatih ketika kelak nanti tiba di puncak gunung tertinggi kenikmatan ibadah pada bulan Ramadan nanti. Maka untuk menyongsong bulan Ramadan nanti, kaitannya sekarang dan bulan Sya'ban, perlu yang namanya pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan diri menuju puncak kebahagiaan kenikmatan ibadah. Yang pertama apa? Yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, bahwasannya Usama bin Zaid pernah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau ini pada bulan Sya'ban berpuasanya lebih-lebih daripada puasa sunnah yang lain?" Maka Rasul pun menjawab, "Wahai sahabatku, bahwasannya mengapa, apa yang menjadi alasan kami atau aku," kata Nabi, "berpuasa sunnah lebih sering daripada bulan yang lain pada bulan Sya'ban, yakni dzalika syahrun yughfalun nas." Bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kadangkala kebanyakan manusia melupakan bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini berada di antara dua bulan yang mulia, yakni baina Rajab wa Ramadan. Alasan yang kedua, mengapa Nabi Muhammad SAW menghidupkan bulan Sya'ban, yakni huwa, pada bulan ini turfa'a al-mal ila rabbil alamin, bahwasannya pada bulan ini diangkatnya seluruh amal perbuatan manusia selama setahun ke belakang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fauhibbu, dalam teks hadisnya kata Nabi, saya sangat berharap, sangat ingin ketika nanti amalku diangkat, wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Maka dari itu latihan yang pertama, yakni biasakan dengan beramal saleh. Apalagi disunahkan sekarang pada malam nisfu Sya'ban ini, yakni banyak sekali kaitannya dengan amal-amal ibadah yang perlu kita laksanakan. Lantas apa yang dimaksud dengan nisfu Sya'ban? Nisfu itu artinya setengah, pertengahan. Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban ialah pertengahan dari bulan Sya'ban, dan bertepatan dengan pada malam nanti ialah malam ke-15 atau sekarang tanggal 14. Berarti malam nanti sobat Nesapa itu ada beberapa kesunahan dan keutamaan untuk kita menghidupkan
pada menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Apa saja? Yang pertama, bisa kita awali dengan senantiasa sobat Nesapa yang biasanya tidak sholat ke masjid berjamaah, maka pada malam ini diusahakan mari kita hidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan apa? Dengan senantiasa sholat berjamaah ke masjid, maghrib berjamaah ke masjid, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat semakin rapat. Untuk apa? Untuk kita hidupkan malam nisfu Sya'ban ini supaya kita benar-benar menjadi hamba yang saleh. Lantas setelah semuanya berangkat ke masjid bersama-sama, azan berkumandang, lantas setelah ba'da maghrib nanti para sobat Nesapa semuanya jangan langsung pergi, tapi diharapkan semuanya mengikuti rangkaian kegiatan di majelis tersebut, di masjid tersebut. Apa? Yang pertama, biasanya itu ba'da maghrib dipimpin oleh para imam, para ustadz, para kiai di kampungnya masing-masing, yakni hendaknya membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama diniatkan, Yasin pertama diniatkan dan berdoa semoga bahwasannya amal kita kepada tahun-tahun yang akan datang supaya dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk menambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasin yang kedua dibaca untuk apa? Memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan rizki yang halal, rizki yang banyak. Untuk apa? Bukan untuk berpoya-poya, tapi benar-benar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di surau masing-masing, musola masing-masing membaca Yasin yang ketiga. Apa itu? Yakni diniatkan untuk memohon kepada Allah supaya kita semuanya meninggal wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu merupakan beberapa amal-amal soleh yang bisa kita persiapkan untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Lalu kesunahan yang tadi di hadis yang disampaikan pada hadis, esokan harinya berarti esok hari Selasa disunahkan kita berpuasa sunnah Sya'ban pada nisfu Sya'ban ini. Itulah beberapa dari kesunahan untuk menyambut nisfu Sya'ban ini. Tapi tadi kita belum beres. Setidaknya untuk menapaki tangga, menapaki pendakian menuju puncak kenikmatan ibadah puasa nanti, ketika yang pertama tadi disunahkan untuk senantiasa beribadah. Salah satu-satunya dengan saum nanti yang malam ini kita melaksanakan nisfu Sya'ban atau besok juga melaksanakan puasa sunnah. Yang kedua, bisa kita lakukan persiapan ini dengan latihan mengingat kembali dosa noda yang pernah kita lakukan. Tentu banyak sekali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang terasa maupun tidak terasa, baik yang kecil maupun besar, baik yang terlihat oleh mata ataupun tidak terlihat oleh mata. Maka dari itu, apapun itu dosanya, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apalagi ketika kita diberikan kejayaan, ketika sobat Nesapa diberikan kedudukan, diberikan hal-hal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, namun malah menafikan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, maka jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah firmankan bahwasannya menjadi orang-orang yang dalam kehidupan sempit. Maka dari itu, mari kita semuanya persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan diri kita 2 hal tadi, yakni yang pertama dengan senantiasa berbuat baik, beramal soleh, apalagi malam ini malam yang penuh berkah. Dan kita tahu bahwasanya pada malam ini sobat Nesapa semuanya, rapot kita, amal kita selama setahun yang lalu akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan esok ketika memulai kembali lembaran yang baru, rapot yang baru, kita berharap semoga diisi dengan amal yang saleh, apalagi tadi dengan saum sunnah bersama-sama. Maka dari itu sobat Nesapa, Bapak sampaikan hal-hal yang tadi semoga dapat dilaksanakan. Dan yang paling penting, menyongsong Ramadan nanti
kita berbahagia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man fariha bidukhli Ramadan harmahu jasadu ala niran. Barang siapa yang berbahagia belum berpuasanya, baru bahagia kepada datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan terkena api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting waktu untuk nanti kita semuanya menyongsong bulan Ramadan. Aku qouli hadza, sampaikan sampai di sini al kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.